Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, melaksanakan pembagian harta warisan adalah perintah agama yang semestinya disegerakan. Melambat-lambatkannya bisa memicu permasalahan yang semakin rumit dan berkepanjangan. Apabila ada yang meninggal dunia, ada ahli warisnya, ada harta yang ia tinggalkan, maka pada saat ia meninggal dunia, berlakulah kewajiban untuk melaksanakan pembagian warisan. Lantas kapan waktu yang paling ideal untuk melaksanakan itu? Berlakulah rumus. Ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Makin cepat, makin bagus, jangan biarkan bertele-tele. Hanya saja, di lapangan, dalam pelaksanaannya ada beberapa permasalahan yang seringkali menjadi alasan kebanyakan orang untuk tidak segera melaksanakan pembagian warisan itu. Antara lain, ibu masih hidup dan sudah berusia lanjut. Yang meninggal dunia itu kan ayah. Dan satu-satunya harta peninggalan ayah hanyalah 1 unit rumah. Kalau langsung dibagi, terpaksa harus dijual. Kalau dijual, di manalah ibu tinggal? Bisa jadi ibu tinggal di rumah anak-anaknya. Tapi tentu ibu tidak akan bisa senyaman tinggal di rumahnya sendiri. Nah, karena itu sepakatlah ahli waris untuk tidak segera melaksanakan pembagian warisan itu. Alasan lain, harta warisan itu produktif, bernilai tinggi kalau dipertahankan. Bisa menghasilkan. Tapi kalau langsung dibagi-bagi, tidak produktif lagi, berkurang nilainya, nggak bisa menghasilkan lagi. Contoh, berbentuk usaha, kebun, dan lainnya. Atau harta warisan itu berupa lahan cukup luas, di pinggir jalan, strategis tempatnya. Ada pengusaha yang ingin menyewa lahan itu, katakanlah 300 juta 1 bulan. Tapi kalau dibagi-bagi, maka lahan itu akan berkurang luasnya dan tidak produktif lagi, nggak bernilai lagi. Maka lahan itu pun dipertahankanlah. 300 juta sebulan itu hasilnya dibagi-bagi oleh ahli waris berdasarkan kesepakatan. 2 alasan ini bisa dimaklumi. Syaratnya itu tadi, semua ahli waris harus sepakat untuk itu. Dan semestinya kesepakatan itu tertulis. Supaya aja ada rujukan yang berkekuatan di kemudian hari bila terjadi permasalahan. Kemudian ada alasan lain, harta warisan itu tidak segera dibagi karena khawatir dicap rakus, tamak harta. Ini kalau langsung kita bagi-bagi nanti apa kata orang katanya. Khawatir dicap rakus, tamak harta, lantas dipertahankan, janganlah dibagi-bagi dulu. Kemudian ada alasan lain lagi, nggak usah dibagi-bagi dulu lah, ini rumah ini kita pertahankanlah buat kenang-kenangan. Pengingat masa lalu saat ayah dan ibu masih hidup. Jadi nanti di hari raya adalah tempat kumpul kita, kumpullah kita ramai-ramai di sini. 2 alasan yang terakhir ini pemirsa rawan masalah. Mengapa? 1, tidak semua ahli waris itu punya kemampuan finansial yang sama. Mungkin secara finansial ada ahli waris hidupnya berkecukupan, banyak duitnya, nggak ada masalah kalaupun harta warisan itu nggak dibagi. Tapi mungkin ahli waris yang lain justru sangat mengharapkan bagiannya segera diberikan. 2, tentu tidak semua ahli waris punya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan harta warisan yang tidak dibagi itu. Rumahlah misalnya.
ada yang memanfaatkan tinggal di situ, ahli waris yang lain mungkin nggak tinggal di situ. Dan ini bisa menimbulkan kesenjangan. Mungkin saat itu masalah belum mencuat ke permukaan. Karena di antara sesama ahli waris, semangat kekeluargaannya masih cukup kuat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, berganti generasi, saat meninggal satu, meninggal yang lain, berpindahlah generasi kepada anak dan cucu, dikhawatirkan rasa kekeluargaan itu tidak lagi sekuat pendahulunya. Pada saat itulah konflik pun terjadi. Maka cara yang paling aman, jalan yang paling selamat, segera melaksanakan pembagian harta warisan. Pemirsa, ada pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Mutakin Official. Kita bacakan. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Sadiah Nifatul. Saya mau tanya bagaimana cara membagi harta warisan. Kami mempunyai 4 saudara sebapak dan ibu dan seibu. Sebelum ibu bapak kami menikah, ibu bawa anak laki-laki 1, bapak bawa anak perempuan 1. Jadi bagaimana cara membagi waris untuk 2 saudara kami yang bukan sebapak dan seibu? Terima kasih atas jawabnya Ustaz. Kalau begitu, seandainya ayah kandung Anda duluan meninggal dunia, maka ahli warisnya istri, kemudian ada 5 orang anak. 4 orang anak ya bersama dengan ibu Anda, dan 1 orang anak bersama istri yang sebelumnya. Kalau ibu Anda yang duluan meninggal dunia, maka ahli warisnya suami dan 5 orang anak juga. 4 orang anak bersama ayah Anda dan 1 orang anak dari suami yang sebelumnya. Demikian cara membaginya. Kemudian Assalamualaikum Ustadz, Fajar Perdian. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris? Apakah kedudukannya bisa digantikan oleh anak-anaknya? Ahli waris yang meninggal laki-laki dan meninggalkan 5 orang anak, 1 laki-laki 4 perempuan. Apakah anak dari ahli waris tersebut dapat menggantikan posisinya? Singkatnya, bapak saya meninggal lebih dulu dari kakek saya Ustadz. Apakah saya sebagai anak dari bapak saya atau cucu dari kakek dapat hak waris tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Tergantung. Kalau kakek Anda masih punya anak laki-laki yang lain, saudara-saudara kandung dari ayah Anda masih ada yang hidup, maka Anda terdinding, selaku cucu Anda terdinding. Tapi kalau kakek Anda tidak punya anak-anak laki-laki yang lain, kalaupun ada hanya anak perempuan saja, maka Anda dan saudari-saudari Anda masih mendapatkan bagian dari harta warisan, walaupun ayah Anda duluan meninggal dunia dari kakek Anda. Demikian. Pak, iya ini namanya Pak Kepu. Assalamualaikum Pak Ustadz, istri saya diangkat anak oleh saudara laki-laki dari ibunya. Sekarang bapak angkat dan ibu angkatnya sudah meninggal. Bagaimana pembagian warisnya? Terima kasih. Anak angkat bukan ahli waris. Dan anak angkat tidak mendapatkan bagian dari harta warisan dari ayah dan ibu angkatnya. Tapi kalau anak angkat itu memang ada surat adopsi resmi dari pengadilan, maka anak angkat bisa mendapatkan bagian bukan atas nama ahli waris, tapi mendapatkan bagian ya sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum almarhumah ayah angkat atau ibu angkatnya itu. Syaratnya itu tadi harus ada surat adopsi resmi dari pengadilan. Nah, kalau tidak maka tidak bisa di-cover di pengadilan agama. Demikian. Oh ya, habis. Ada beberapa, tapi kita padakan demikian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.